Ambon gitu tuh nah. Sallallahu Acil soto. Acil soto. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ما شاء الله. Sunyi orangnya hari Sabtu nah. Ke pasaran orangnya. Orangnya ke pasaran. Tar Waalaikumsalam. Masalah. Kayak apa cara lift? Oh salah tadi. Cara lift kah? Tubang pian lift sudah. Lift itu diantaranya apalah. Pengikutnya harus banyak dulu, 500k pengikutnya atau 300k. Bisa tuh lift 350 biasanya tuh. Pengikutnya banyak. Ulun mencoba naik akan ini nih. Yalah ulun terima dulu bebunya adalah. Kalau punya bebunya kita mute. Pengikutnya banyak, follower ulun baru wah kada bisa live tapi pilihan tuh bisa ulun naik akan, cuma kada bisa on cam, iya kada bisa on cam.
biasanya kawa dinaikakan. Ulun naikakan bisa, cuma pian kada kawa buka kamera. Kalau lab seorang kada bisa pian, harus ada tulisannya lab. Sampai pengikutnya itu kurang lebih 300 lah lebih. Itu baru pian bisa lab. Inge. Dipuluakan lah Al-Qurawi ini, dipuluakan. Minta pulukan Al-Qurawi yang ada. Waalaikumsalam Satya Afindi. Nah, itulah follower Rasulullah 54. Nah, minta pulukan di sini nah. Nah, minta pulukan ngarannya kadada kayak apa orang nama mulukan. Inge. Bagus tuh bengaran pian followers pian ditambahi followersnya. Caranya itu pian memasang PT banyak. PT dulu sehari ada PT 2 kali ke 3 kali kapilin. Wah, tapi guru kata kawan ulun acara lab harus 1000 kada 500 bisa lab. 500 gini insyaallah bisa lab. Pian pasang PT-PT itu nah banyak dia itu setiap hari dulu pian pasang 3 butingkah itu cepat jadi follower dan mempuluh orang di puluh orang itu cepatnya kena naiknya di tiap ta'ala apa tuh ta'ala al badru waktu asrakal banyu mata mengalir haja guru kayak apa itu masya Allah tuh bagus sudah yang ingin mengalir terus tuh insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang nih. Nah, pian ini kan kawa ulun naikakan, pian bepandir kawa dengan ulun. Nah kawa pian naik, cuma pian kada kawa membuka kamera. Buka kamera kada bisa pian. Naik bisa cuma kada kawa membuka kamera. Nah, maksudnya 4 lab orang kayak 4 ulun itu bisa pian. Kalau pian lab sendiri kada bisa. Nah, kayak ini kan ulun naikakan bisa pian. Home pantrik, masya Allah. Di mana pondoknya? Di Lamandau. Ulun turunkan dulu pian lah. Ulun turunkan dulu dian. Di Lamandau pondoknya gratis saja. Nurul 9 Nurul An-Nisa guru kalau noda yang di baju tapi tidak tahu noda apa hanya tak pikir jangan-jangan noda haid bagaimana guru? Ya kalau ditapas misalnya kita tapas sudah kita tapas lalu bekasnya tuh ada anang hitam bekas darah itu kada apa lagi itu inggih enggak kecuali pian kada tapas munnya pian yakini itu darah haid bekas darah haid ditapas saja lalu bekas darah tuh kada mau hilang bekas darah tuh kada apa warnanya namanya warna darah tuh kada hilang tuh kada apa nggak kayak darah di nyamuk berdarah nyamuk kita tapas sudah ada bekasnya masih hitam bekas darah nyamuk tuh kada najis hukumnya jadi boleh aja tertinggal warnanya asal jangan rasanya dan baunya yang tertinggal kalau warna dan rasanya tertinggal tuh kada boleh Lamandau tuh daerah mana tuh daerah Kalimantan Tengah paling ujung itu namanya Lamandau Kabupaten Lamandau ibu kotanya Nangabulik ibu kotanya Nangabulik kabupatennya Lamandau Kalimantan Tengah Pangkalambun naik ke atas Pangkalambun Sukamara nah itu sama tuh terakhir kabupaten Kalimantan Tengah Pangkalambun Sukamara Lamandau itu paling terakhir sudah tapi ditapas di mesin cuci tidak apa-apa kak guru kada apa-apa nanti dibilas kada jadi masalah nggih ditapas di mesin cuci dibilas nanti bekas darahnya tuh ketinggalan tidak apa-apa lagi bekas warna darahnya tuh nah kalau tidak mau luntur kada najis itu hukumnya jadi warnanya tuh boleh aja ketinggalan asal jangan bau dan rasanya yang ketinggalan baru kada boleh nggih ulun minta pulukan Al-Qurawi inilah Al-Qurawi ini punya ulun yang satunya Al-Qurawi biar cukup followernya sedikit kada pernah jumpa ulun melihati umpat batakon kawakah piantu mulai Banjar berapa jam kira-kira Bunda Sandi ulun hanya datang di Banjar 18 jam dari Banjar
Nggih, umpat batakun kawasah pian kawadah kalau lah. Kawadah ulun ni rata-rata bila kada 14 jam 18 jam. Nggih. Makanya ulun bersinggah biasanya bermalam di jalan dulu. Kada tahan ulun nyepir 12 jam bermandak biasanya ulun istirahat. Malam pasti dah. Pokoknya sekitar 12 jam, 14 jam. Kalau 12 jam tuh orang cepat benar. Rata-rata kayak ulun 18 jam. Kalau ulun nyetir mobil. Waalaikumsalam Acil Hani, Masya Allah. Waalaikumsalam, ulun ikut nyimak aja guru enggih Tata Muhammad, enggih Masya Allah. Anu polo akan Al-Qurawi yang ada nih lah. Minta halal, minta ridha guru. Terima kasih banyak yang menyampaikan sampai ke masalah sama-sama Ahmad Dhani. Sama-sama. Enggih, ulun minta ridha juga. Sambilan lah ulun minta follow akan Al-Qurawi ini nah, biar followernya cepat. Hingga ada tuh nah. Kristin sujud kepada patung Yesus syirik, tetapi Muslim sujud kepada Ka'bah tiada syirik pula ya. Ya Om, bukan sujud kepada Ka'bah, itu arah kiblat namanya. Arah kiblat. Supaya kita tuh terarah. Arah kiblat bukan itu yang disembah, arah kiblat. Arah kita itu beribadah. Jadi orang Islam itu beribadah itu ada tata caranya, yang mana tata caranya tuh diantaranya adalah menghadap kiblat. Ka'bah itu adalah bentuk atau arah kita tuh arah untuk kita beribadah. Ulun umpat melihat jua gurai bolehlah dari kasungan boleh enggih. Tapi sujud arah kablah, mau di rumah kan arah dinding. Enggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ijab topang CDB, Masya Allah. Tiada ada dalam Al-Quran kata salat sujud rukuk kepada Ka'bah. Ya kan kadang mengerti, kadang jadi masalah. Semua yang di Quran itu nanti ada yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran ada, jadi sebutakan dulu kan kita ke arahnya arah kiblat kita adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dulu itu. Lalu dipindah oleh Allah Taala dalam Al-Quran, disebut kan dalam Quran surah Al-Baqarah. Suruh memindah arah kiblat waktu salat zuhur. Itu. Makanya di Mekah itu ada namanya Masjid Kiblataini. Dua kiblat yang asalnya itu arahnya adalah Baitul Maqdis, lalu dipindah waktu salat zuhur, yaitu dipindah ke Mekah arah kiblatnya. Lalu itu susah saya menjelaskan kamu ndak ngerti juga. Ndak usah gitu. Asal jangan Tuhan itu mati aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eda Sari. Masya Allah, tabarakallah. Yesus Kristus okprodese. Menyembah Yesus, mati lagi Yesusnya, bera lagi Yesusnya. Maulah Tuhan sujud. Tapi tiada dalam Al-Quran Tuhan kamu kata sujud kepada Ka'bah. Memang Tuhan tidak mau sujud, cuma dia mengarahkan ke arah Ka'bah. Tuhan maulah sujud kepada siapa sujud kecuali Tuhan kamu. Tuhan kamu kepada Bapa yang di surga aja, berarti dia bukan Tuhan. Yesus diangkat Tuhan, anak manusia diangkat jadi Tuhan. Aduh, Tuhan berak nete Tuhan. Berpikirlah, di dalam Bible itu banyak kan disebutkan itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kata Yesus, selain daripada perintah Bapakku. Itu banyak di dalam Bible itu yang seperti itu. Kamu ndak bisa mikir ya.
Tidak ada sujud ke arah. Wah, ada. Pawali wajhakum satral masjidil haram. Nah, ada di dalam surah Al-Baqarah. Pawali, nah, palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu ada di dalam Quran. Belajar aja Quran dulu. Nah, enggak usah gini ikut kamu. Okay. Maksud saya enggak usah kamu ikut kumal saya yang ini, ikut aja ke kumal yang khusus apologit. Nah, itu aja. Assalamualaikum, ini orang pian cara maulid di Samudra. Oh guru, ini ulun yang pian acara maulid di Samudra. Masalah. Engge kapan lagi ulun ke Samudra nih? Engge masalah. Engge apa namanya, sebuah penantian. Wah. Oh ndak usah, kalau nggak percaya Bibil ndak usah, ndak apa-apa. Ya Masjidil Haram bukan Ka'bah itu benar, tapi di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah namanya. Habis kari terbitlah makhluk ini. Ini kada usah diladeni ya. Masalah Merpati Putih, minta maaf saya belum sempat telepon Merpati Putih. Waalaikumsalam. Ini. Tapi kamu sujud kepada patung. Patung itu kan bentuk manusia sayang. Ka'bah itu bukan patung. Kalau Ka'bah itu seperti patung berarti sama dengan rumah karena bentuknya kubus. Kalau patung itu kan bentuknya seperti makhluk hidup, itu baru dinamakan patung. Masya Allah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah baik. Langsung jatuhlah ke Samudra guru. Siapa ada jodoh lagi? Iya, masalah. Insyaallah. Insyaallah. Anggap tahilar guru ya. Waalaikumsalam amrullah amar. Minta pulukan yang inilah yang ulun naikkan ini. Nah, Al-Qurawi ini punya ulun itu. Enggih, followernya belum cukup. Enggih, salib kena. Enggih. Minta pulukan yang Al-Qurawi ini. Enggih. Masya Allah. Saya lagi belajar apa yang Abah ajarkan. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berhasil. Guru bersedekah itu bagus yang kada ketahuan. Kalau lah enggih, bagus yang kada ketahuan. Nih. Pian berapa ekong guru sudah bini? Satu aja bini. Idah macam-macam. Ya, amin. Amin insyaallah. Mudah-mudahan berhasil lah Merpati Putih insyaallah. Minta pulukan Al-Qurawi insyaallah. Waalaikumsalam Akmal. Masyaallah. Guru ingin bertanya, ada orang salat pakai baju kaos tetapi ketika sujud terbuka bajunya ya. Kalau bajunya terbuka itu asalkan jangan anggota di bawah pusat itu kelihatan, maka hukumnya sah saja. Karena orang laki-laki itu auratnya antara pusat dan lutut. Artinya anggota pusat dan lututnya itu tidak termasuk aurat, cuma anggota di atas lutut di bawah pusat itu adalah aurat. Apabila itu kelihatan maka tidak sah sembahyangnya. Jadi kalau orang itu misalnya sembahyang tidak pakai baju kaos pun tetap sah, asalkan anggota di bawah pusatnya itu tidak kelihatan dan di atas daripada lutut itu bagi laki-laki. Seperti itulah. Nggih, ulun Al-Qurawinya minta pulukan lah. Ulun selesaikan dulu Al-Qurawinya. Nggih. Biar pertanyaannya nyaman. Waalaikumsalam. Muhammad Iqbal, Masya Allah. Muhammad Iqbal, waalaikumsalam. Guru bertanya, penata rambut ius, masalah. Kayak apa guru berbakti lawan kulitan tapi sudah meninggal? Yang pertama adalah ziarah ke kubur orang tuanya. Nah, ziarah. Yang kedua sering mengirimi itu pahala bacaan untuk kedua orang tuanya. Yang ketiga mengunjungi bersilaturahmi kepada kawan-kawan abapian.
atau kawan orang tua pian tadi, dan bersedekah kepada mereka. Nah, itu diantaranya cara berbaktinya. Nah, diantaranya itu mengerjakan ketaatan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Nah, itu cara berbaktinya. Jadi kalau orang itu misalnya di waktu hidupnya kada sempat berbakti, sering-sering ziarah ke kubur orang tuanya. Nah, dia paling tidak di dalam kitab itu disebutkan adalah hari Jumat seminggu sekali dia ziarah ke kubur orang tuanya. Nah, habis itu meniatkan pahala bacaannya itu sering-sering berhadiah lah dengan niat orang tua tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, salam dari negara aurat ini tiada ada hukum dalam Al-Quran Tuhan kamu. Iya, di dalam fikih ada. Panggilkan tuanku kari goro. Bisa juga kalau mau naik. Alhamdulillah saya guru. Nyimak aja, nah mudahan berkah ilmunya. Masya Allah. Ntar ada tiada. Masya Allah, tabarakallah. Minta polukan itulah. Guru 4 batakun, anak hendak babini tapi biniannya kadahakun, tapi si anak lakiannya terlanjur sayang. Sudah kayak apa guru? Umay? Inge 4 tahun, anak hendak babini. Ya, itu kewajiban orang tua lah. Hendak membiniakannya mambina. Tapi biniannya kadahakun, tapi si anak lakian terlanjur sayang sudah. Kayak apa guru? Nah, dipandirakan aja dengan bibiniannya, dengan orang tua biniannya, kayak apa solusinya? Ini ini wawana biar jenya kada dirani lah. Itu kalau hendak naik ke apologet aja nya hendak naik. Kadang mengerti, ini seperti kekanakan jadinya. Di ruqyah berdosa lah guru. Nah, mana di ruqyah? Mana tadi di ruqyah lah? Apanya itu di ruqyah? Guguran ka malam tadi guru? Guguran. Abuya kaanuan. Hujanan ya Abuya. Surya Parsi berdosa ka ada guru? Apanya itu di ruqyah berdosa kada? Apanya itu? Surya Parster. Salah. Malam tadi itu ranayan akmal ranai nggih ulun panghauran juga lagi hauran. Awak ruqyah sendiri. Kalau ruqyah sendiri enggak apa-apa, ruqyah sendiri. Surya Pasteur lah. Maksudnya biar meruqyah diri sendiri. Harus suci. Salat sunah subuh ayat ulang gabung ayat ulun gabung 2 alam nasrah dan kuliah dan alam tarakai. Ikhlas boleh lah, boleh jangan ada apa-apa. Salat sunat subuh ayat ulun gabung 2 alam nasrah dan kuliah dan alam tarakai dan ikhlas. Nggih. Salat sunat subuh itu kan 4 rakaat yang bagus. Rakaat yang pertama, 2 rakaat pertama itu alam nasrah dengan alam tarakai. Yang kedua kuliah dengan kul huwallah, itu yang bagus. Itu yang bagus.
Jadi kalau kita sembahyang subuh itu, kalau kita mengerjakan 4 rakaat itu alam nasrah dengan alam tarakai, habis itu kuliah dengan kul huwallah. Amin ya rabbal alamin. Badutmu sekeluarga minta doanya guru, terima kasih, mudah-mudahan pian sehat juga sebertan sekeluargaan. Berkat cinta, masya Allah. Terima kasih berkat cinta. Makanya kadalip malam tadi itu, kadalip itu ya hauran, masih hauran habis majelis. Nggih, terima kasih penimbang angin, masya Allah. Masya Allah, penimbang angin, masya Allah. Masya Allah. Handika. Kadang membuka nur kayak apanya dibuka nurnya. Nur tuh bilanya gelap lalu dibuka nurnya. Makanya mengaji nur ini malam berkat cinta. Karena malam itu gelap, jadi perlu nur dia. Masya Allah. Berkat cinta, masya Allah. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-akwan, Mala al-akwan, Habibi Muhammad, Muhammad, khairil mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udi baru rezeki. Masya Allah. Masya Allah, insya Allah. Masya Allah, Bangil. Masya Allah, Bangil. Semalam keganangan Bangil, ulun melihat gambar masjid Bangil. Masya Allah. Kalau di Bangil ini saya ingatnya itu kalau Bu, Mbak, itu ingatnya apa? Kalau tengah hari ya lah, kalau mau asar, juhur, mengajinya itu ingat. Kalau orang baca ayat Al-Qur'annya di Bangil kan sama terus dari dulu sampai sekarang. Ahmad Rusadi, waalaikumsalam warahmatullahi atas pencerahannya, mudahan ulun mudah mengertinya, minta doanya yang terbaik, amin. Julia Sari, masya Allah, insya Allah Julia Sari, waalaikumsalam. Salam dari Rantau Tapin, Samurai, masya Allah, terima kasih. Batakun, ijab kabul ada binian, itu adalah haram hukumnya. Kita ini kan belum lagi ijab kabul. Sudah berdampingan sudah. Lalu waktu nikah digandingkan itu kan termasuk adat, tapi adat itu menyalahi daripada tradisi dan menyalahi daripada hukum sebenarnya. Bibiniannya tuh nikah kada perlu dihadapakan sebenarnya. Kan dilihat orang. Cuma karena adat kita ini terbiasa kalau pengantinan itu biasanya kalau ijab kabul didampingkan dulu. Belum ijab didampingkan. Disandingkan dulu, itu sebahagian daripada adat, apalagi dia kelihatan auratnya, hukumnya adalah haram sebenarnya, hukumnya ada haram. Ada juga setelah ijab kabul baru dikeluarkan perempuannya, ada juga yang seperti itu. Ada juga habis ijab kabul baru laki-lakinya mendatangi perempuannya ke dalam kamar, ada juga yang seperti itu. Di mana yang paling bagus? Yang paling bagus tadi ijab kabul tanpa perempuannya, sebenarnya tanpa perempuannya. Habis ijab kabul dia berfoto itu terserah diam di dalam kamar kah? Yang penting kada melihat menampakkan auratnya.
Seperti itu. Wallahu alam lah Ahmad Rusadi. Jadi sebenarnya kalau yang di samping, kalau dia melihatkan auratnya, nampak auratnya dan dilihat oleh orang, itu tetap hukumnya haram. Driver lintas Kalselting, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi, minta doanya ulun. Mudahan suatu hari nanti ulun bisa bu majelis salawat di rumah. Amin ya rabbil alamin. Bisa bu majelis nggih. Bermajelis. Guru 4 batakunlah kayak apa caranya sesudah Tuhan ini hendak menghafal Al-Qur'an. Amirullah. Amir, dilancari aja kita membaca Qur'annya. Banyak, maksudnya lancar dulu kita baca Quran, biar tidak menghafal, tetapi kita baca dulu setiap hari. Sudah lancar nanti mudah aja menghafalnya, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kemudahan dalam menghafal. Siang ini lain leh pembahasannya, kada juga bang, tergantung pertanyaan orang, berkat cintalah. Mudah-mudahan guru sihat ini. Soalnya lain yang grup tengah malam ini. Supaya hati ikhlas menerima kenyataan apa guru, sedangkan kadang-kadang hati rapuh. Makasih guru. Iya. Ya, ikhlas itu artinya kita bila orang di makam ikhlas itu memang susah. Ikhlas itu adalah makamnya Mama Izalah adalah ridho, makamnya ridho. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk mencapai itu kita harus makamnya qanaah dulu. Qanaah, merasa cukup. Merasa cukup aja. Qanaah. Jadi untuk makam ikhlas itu naik kita merasa qanaah dulu, merasa cukup dan syukur kita dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Cukup aja dengan kita apa yang diberikan Allah Ta'ala, kita merasa cukup dan kita itu bersyukur. Nah itu baru kita naik ke makam ikhlas. Karena bila mengamalkan itu berarti sudah menapaki hendak ke ikhlas sudah. Kalau ikhlas itu makamnya luar biasa tinggi. Ikhlas itu ridho bima qasamallahu dah. Ridho dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Izin batakun guru, syarat sah talak perceraian itu apa guru? Diucapkan oleh laki, diucapkan, itu salah satunya lah. Syarat-syaratnya adalah diucapkan. Kadang mesti bininya mendengar, artinya diucapkannya. Nah bagusnya ada saksinya. Nah, tapi kalaupun kada bersaksi biasanya sah aja talak itu. Sah itu diucapkan oleh lakinya, itu termasuk batakon guru syarat sah talak perceraian itu. Punduk lakian aja kah? Ini punduk lakian aja atau ada jawabinnya kadada? Lakian aja khusus. Maksimal selalu guru. Ini ulun 4 maksimal. Muhammad Hilman, masya Allah. Ini maksimal selalu. Ini guru ulun ini termasuk laki-laki berkelana gawian ulun supir, bolehlah ulun mengkasar, boleh aja. Ini boleh aja mengkasar, kan niatnya kan itu mencari nafkah. Ini apabila perjalanannya 100 km pian itu boleh mengkasar. Kalau nya 50 km menjamak saja boleh. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengari Zulkifli. Amat terima kasih, minta rela ulun. Ini sama-sama Ahmad Rusadi. Amin. Amirullah Amar. Amin, terima kasih guru ulun, minta rela sama-sama. Bernikahan di dalam masjid apa hukumnya guru? Tapi orang datang ke undangan misalnya kan kada berwudu. Ahmad Rusadi, orang masuk ke dalam masjid itu tidak disyaratkan berwudu, tetapi disunatkan beritikaf. Nah, orang nikah di dalam masjid bolehlah, boleh saja asal jangan di dalam masjid itu kan boleh saja kita nikah di dalam masjid. Nah, tapi di dalam masjid itu kan ada larangan-larangan ketentuan seperti berpandir masalah dunia, itu diharamkan hukumnya. Atau mengotori masjid itu haram hukumnya. Habis itu orang haid kada boleh naik ke masjid itu. Kita ini kan nang haid kadang-kadang kada tahu urusannya naik juga. Ribut pulang di dalam masjid itu. Habis itu macam-macam kotoran ada di dalam masjid itu. Kada boleh, artinya mengotori masjid itu. Maka hukumnya haram. Kalau masalah nikah di dalam masjid boleh saja, asalkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dibolehkan di dalam masjid itu kita patuhi. Seperti itu. Yang kedua tadi, kalau masuk ke masjid itu bagusnya niatnya itikaf. Kada perlu kita sembahyang, maksudnya sembahyang sunat masjid. Kalau bagusnya itu sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke masjid. Kalau masalah berwudu ya terserah orang. Berwudu dan tidak berwudu tidak apa-apa masuk ke dalam masjid.
Kenapa jadi disuruh berwudu? Supaya orang itu sembahyang tahiyatul masjid. Bila tenggelam di lautan, berarti kawa ikhlas ya lah guru. Kalau tenggelam di lautan, berarti kawa ikhlas lah guru. Iya guru. Kalau sudah tenggelam di lautan ma'rifat itu pasti ikhlas. Karena tidak ada dirinya. Yang dilihat itu cuma kebesarannya. Kalau orang tenggelam di lautan ma'rifat, nah itu pasti sudah ikhlas. Di mana punduknya guru? Di Lamandau. Ulun ikut menyimak aja guru lah. Akmal enggeh. Tingkatannya tasanawiyah sampai aulia juga kak guru. Samurai Banyamban. Kata ada Banyanban enggeh. Ulun ini kada bertingkatan. Naik kitab aja ulun. Sama di Pemangkih sistemnya. Sama di Pemangkih. Artinya sistem pesantren ulun ini sama Pemangkih. Naik kitab. Tamat kitab. Hafal kitab. Itu baru naik setelah ditis. Enggeh. Amin ya rabbal alamin. Wafi adalah amin ya rabbal alamin. Enggak guru ulun batakun rahimah. Batakunlah kami tak pisah 6 bulan berkumpul, apa hukumnya? Salah kami berkumpul. Rahimah kalau laki pian kada mau ucapakan talak dan pian ridha saja selama itu pian terpisah tadi kan apa berkumpul. Biar setahun pian terpisah. Hingga laki kada mau ucapakan talak, hingga pian kada melaporkannya ke KUA kalau dia membaca sigat taklid. Itu kan apa? Kumpul aja dan pian ridho aja selama 6 bulan itu pinya kada berkumpul pian. Nah itu kecuali di waktu inya hendak berpisah dengan pian itu dia mengucapkan talak. Nah itu habis masa iddahnya harus nikah lagi. Kalau tidak ada terucap kata talak dan pian terpisah selama 6 bulan kah? 7 bulan kah, 1 tahun kah, dan inya kada mau ucapkan talak dan pian ridha aja, maka pian boleh aja, ada apa-apa berkumpulan. Misalnya disiksa, yang disiksa roh atau jasad guru. Ulama berpendapat itu kan jasad dengan roh, nanti dikembalikan lagi jasad dan roh kita ini, baru disiksa. Karena kan ajab neraka itu kan ada perumpamaan di dalam hadis-hadis itu. Bahwasanya nanti orang itu akan ditusuk. Nah, ditusuk dari anusnya sampai tenggorokannya. Habis itu disetrika badannya. Akan berarti jasad dan rohnya berarti. Disetrika badannya itu sampai luruh dagingnya. Berarti kan jasad dan rohnya dikembalikan. Seperti itu. Wawan lah. Guru supaya sembahyang kada pikiran kemana-mana kayak apa guru? Iya Julia Sari. Pikiran kemana-mana itu kan karena kita banyak yang diingatakan. Nah, banyak yang diingatakan itu karena kita banyak bergaul asalnya. Banyak berkumpul dengan orang. Banyak mengurus dunia. Bahasanya itu urusan di luar banyak. Jadi penyebab kita itu kada ingat menurut ulama tasawuf. Banyak kita itu mahayal itu karena kita kebanyakan hubud dunia ngarannya. Namanya banyak mengurus dunia. Jadi kalau orang itu misalnya berdiam di rumah aja, misalnya kada banyak dia memikirkan sesuatu, lapang terus karena tidak ada pikiran. Yang menjadikan kita itu kada khusyuk, pikiran orang kita pikirkan juga, masalah orang kita pikirkan juga. Nah, banyak kita keluar lalu banyak yang kita lihat dan banyak yang kita pikirkan dan banyak yang kita kehendaki. Sehingga di dalam waktu sholat itu terbawa. Jadi ulama tasawuf mengatakan bahwasanya kalau hendak khusus sembahyang itu ujar sidin tinggalkan hubud dunia. Arti hubud dunia itu mencintai dunia. Kalau bahasa awamnya mengingat dunia. Ingatakan di waktu sembahyang itu kita sembahyang. Ingat lagi ini ke pasar, kembalikan lagi ke sembahyang. Ingat lagi ini, kembalikan lagi ke sembahyang. Itu adalah upaya-upaya supaya kita itu khusyuk di dalam sembahyang. Yang kedua ketika kita hendak sembahyang kita bertawajuh. Benar-benar hati kita hadapkan kepada Allah Ta'ala. Dan kita membaca surah Al-Anas diperbanyak. Atau 1 kali ketika kita hendak beribadah itu baca surah Al-Anas. Orang mengasihi gurulah banyak minta rela ulun. Nggih sama-sama rahimah. Nggih. Orang makasihlah banyak. Nggih. Maksudnya rahimahlah apabila tidak terucap dari laki pian itu kata-kata cerai maka kada apa-apa. Nggih berkumpul. Kalau dia terucap kata cerai, nah berkumpul 6 bulan itu kan sudah melebihi masa iddah. Masa iddahnya 100 hari, 100 hari lebih lah. Ini 3 kali masa suci.
Setiap makhluk ini bubula sama aja dicatat. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Sama saja. Ujar Nabi, seandainya anakku Fatimah itu mencuri, niscaya aku sendiri, kata Nabi, yang memotong akan tangannya. Dalam artian kisah hukum agama, hukum daripada agama itu sama aja. Entah itu Habib kah, entah apakah. Kalau dia berbuat dosa, tetap aja dinilai di sisi Allah Ta'ala dosa juga. Kalau pang kada berdosa kada. Guru, apakah salah satu Habib berbuat kada baik dengan kita, apakah pencatatan dosanya sama dengan orang awam? Kada, sama aja. Kada ada pengucalian. Waalaikumsalam Wahyu, Masya Allah. Sihat Wahyu lah. Minta maaf lah seluruh sekeluargaan dengan pian banyak mariputakan pian waktu di Banjar, Masya Allah. Ini minta ridha, minta halal seberataan. Kawanan di sana, guru, terima kasih di Banjar Baru, Masya Allah. Masya Allah. Doakan sehat lah Wahyu lah. Ya. Julak Pajero. Waduh, ya, mudahan pian dapat mobil Pajero. Kalau orang itu ragu-ragu apakah sembahyang 4 rakaat apa 3 rakaat, maka ambil yang kecil, yaitu ambil yang 3 rakaat, habis itu tambah 1 rakaat. Jadi kalau Isya misalnya ragu-ragu 4 apa 3, ambil yang 3 rakaat, habis itu tambah lagi 1 rakaat. Jangan ambil yang 3 salam langsung, nah salah itu. Maksudnya ambil yang 3 langsung, habis itu tambah 1 rakaat. Nggih, terima kasih Mas Wahyu, alhamdulillah. Kalau kebanyakan baru bahabar aja guru, Masya Allah. Nggih. Apa hukumnya poligami tanpa seizin istri tua guru? Sebenarnya di dalam hukum Islam itu, kalau kita berpoligami tanpa izin orang istri tua kada apa-apa, sebenarnya boleh saja dan sah saja nikahnya. Walaupun tanpa izin istri yang tua. Cuma habis nikah itu yang kita perlu memperhatikannya apa? Kalau dimamai bini tua, bagusnya itu beizin. Kalau nya kada beizin saja, asalkan ada perempuannya, asal ada walinya, ada saksinya, itu sudah sah nikah kita. Artinya boleh saja seseorang itu nikah tanpa diketahui istri tua. Bukan berarti ulun menyuruh pian supaya kawin lah, jangan ketahuan bini. Boleh saja dan sah saja hukumnya. Tetapi habis itu kan masalahnya pasti timbul. Nah, bagusnya itu seizin istri tua supaya tidak timbul masalah habis itu. Nah, itu. Kalau masalah boleh saja. Mas Wahyu, terima kasih, Masya Allah. Mas Wahyu. Bismillah. Ya Nabi, alhamdulillah masuk dah Johor. Oh, Andi kan masuk Johor. Hingga wadah ulun belum lagi nah. Ulun 1/4 jam lagi insyaallah. Guru, kayak apa hukumnya nasab anak pas belum hanyar dinikahi? Sebulan hanyar dinikahi, ampun rela. Maksudnya hamil duluan berarti. Guru, kayak apa hukum nasab anak pas sebulan hanyar dinikahi? Apa ampun reda? Ya, ini maksudnya orang hamil di luar nikah. Seperti ini penjelasannya Bu Bula. Orang yang hamil di luar nikah, apabila setelah dia menikahi, lahir anaknya itu di 6 bulan ke atas, maka nisabnya kepada orang yang menikahi. Paham? Ulun ulang. Bubu. Kalau orang itu hamil di luar nikah, apabila sesudah dia nikah, anaknya lahir itu di atas 6 bulan, maka nisabnya anak itu binnya kepada abah yang menikahi. Satu. Yang kedua, apabila orang itu hamil di luar nikah,
lalu dinikahinya, siapapun yang menikahinya, dan dia lahir setelah dinikahinya itu di bawah 6 bulan, maka binnya itu kepada ibunya. Dan seandainya dia itu anak perempuan, dia tidak boleh menjadi wali apabila anaknya laki-laki ataupun perempuan tidak mendapat hak waris. Kalau di bawah 6 bulan lahirnya sesudah dia nikahi bagi orang yang hamil di luar nikah. Kalau di atas 6 bulan lahirnya atau 6 bulan habis dia nikah itu 6 bulan lahir, maka nisabnya seperti biasa nasabnya. Paham kira-kira pian bubu? Enggih. Waalaikumsalam alikin jamri. Zuhur guru enggih. Wadaulun belum? Iya, di bawah 6 bulan. Bila habis nikah tuh lahir anaknya di bawah 6 bulan, maka itu nasabnya jangan ke bapaknya itu, dan dia tidak mendapat hak waris dan tidak mendapat hak wali kalau perempuan. Enggih. Itu wajib ibunya bayar zakat fitrahnya. Enggih. Di bawah 6 bulan ukurannya, habis nikah. Pas hamil umur sebulan guru langsung bernikahan. Nah itu udah bapak tuh. Itu berarti kita menyalahir tuh pasti di 6 bulan ke atas. Karena masa orang sempurna itu bayi itu adalah 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan. Seperti itu. Jadi dia itu nanti nisabnya ke bapaknya. Kalau sebulan aja. Enggak, sebulan aja itu. Hitung aja nanti habis nikahnya itu berapa bulan dia lahir. Kalau dia misalnya 6 bulan, berarti nisabnya kepada yang menikahi. Kalau di bawah kepada 6 bulan, itu berarti kada sebulan berarti umur kandungannya. Guru, istri yang diceraikan bisakah dinikahi ulang? Bisa. Lempong, istri cerai berapa dulu? Cerai berapa kali dulu? Ini 2 orang lo naikakanlah bubu menunggu juhur nah. Nah ini kada salah. Tis P3K. Saya kira lulus baca la haula wala quwata illa billah. Lempong dulu dia apakan. Lempong. Kalau kita itu talaknya talak 1, itu boleh kita itu kembali tanpa nikah selama batas idahnya belum habis. Berapa idahnya? Yaitu 3 kali masa suci. Ya anggaplah 3 bulan setengah. 100 hari bang biasanya lah. 100 hari lebih. Ya 100. Pokoknya masa haidnya kada dihitung. Haid itu kan kada tentu, makanya kita itu biasanya masa idahnya itu kita hitungkan adalah 100 hari masa suci, yaitu 100 hari. Bila dalam 100 hari itu habis talak 1 atau talak 2 itu boleh aja kembali tanpa nikah. Tetapi kalau lewat daripada 100 hari, nah itu harus nikah. Ini. Talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3, nah itu harus dinikahi orang. Kalau talak 3. Amalan seganti P3K. Saya kira lulus. Nah itulah baca la haula banyak. Lahirnya 8 bulan setelah nikah guru ulun ini rekor. Apa tuh? Nggih, kada apa-apa kalau 8 bulan. Kalau sudah 8 bulan kada apa-apa. Izin naik guru, ya ulun naikakan. Kalau sudah 8 bulan tidak apa-apa. Raudah, terima kasih Ustaz. Apa itu? Siapa itu? Siapa tadi yang minta naik nih? Sebentarlah waktu kita hendak zuhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini bertakun bro. Orang tuh sudah talak 3 guru. Terus kan Mbak Buta Cina nih bibiniannya terus nikah lagi. Nikah lagi seiring waktu berjalan habis nikah tadi lah bebulikan setelah Buta Cina tadi 2 tahun kemudian nih ini sudah 2 kali talak. Kalau hampir talak 3 itu kayak apa hukumnya guru? Oke, awal contohnya seperti apa tadi? Ada yang orang ini kan sudah talak 3. Oke. Ya, talak 3 tuh lah pian hendak bebulikan tuh 5 syaratnya. 5 buting. Ya. Pian dengarkan dulu 5 buting. Nah, ini termasuk Cina buta tadi lah. Yang pertama habis di talak 3 itu dia menyelesaikan idahnya 3 bulan masa suci atau 100 hari lebih lah. 120 hari boleh. Nah lah, habis itu nikah dengan orang lain. Habis nikah dengan orang lain digauli oleh orang lain tadi, kada boleh kada digauli.
digauli oleh orang lain tadi sekali, kedua kali, terserahnya menggauli. Habis itu ditalaknya oleh laki yang kedua tadi. Habis itu selesaikan masa iddahnya dan bolehnya tuh kembali kepada laki yang pertama tadi. Paham pian sudah sampai situ? Ingge, itu maksudnya kan sudah lah, bebudikan Iya, lah. sudah terjadi. Itu pulang, talak 3 pulang itu nah, berarti berkali-kali talak 3 maksudnya. Ini kayak itu pulang, gawi becina buta lagi. Takutan maksudnya 3 kali talak tahu tuh nah, walaupun bebuta Cina, takutannya hukumnya apa bulak-bulik laki yang ada aja kada ada laki lain nah kayak itu. Ya itu Bang, jangan manalak 3 tuh padahal. Kadenya kan talak 3. Kada guru yang udah kayak talak 1 udah hula, udah kayak pro dan kontra kayak itu nah mungkin mungkin takir ilmu kah apakah kayak itu nah. Lalu kawin dah lawan nama anak kakak yang Cina butanya itu udah ampihan deh. Kada bebulikan boleh aja kada bebulikan. Cina buta itu boleh diambilnya langsung jadi lakinya kada apa-apa. Kada anak ampihaninya. Kan ada orang nama ngawininya. Iya. Nah yang mengawininya jinya kada usah gini kam lagi bebulik kalau laki kam itu wan aku aja gini jinya boleh jangan ada bapak. Ujar bininya juga aku hendak aku nikam gini aja kada usah lagi wan lakiku tuh jinya. Nah kada bapak ada bebulikan. Artinya dengan yang mengawininya itu boleh tetap kada diceraikan kada bapak. Kan sah nikahnya kada bapak. Tapi gue lelakiannya mau terus anak bebulikan udah berjanji loh anak bebulikan. Cari Cina butanya yang jauh. Cari Cinanya yang jauh. Ampih lakinya mengganggu. Apa itu? Ini ada Idasari baik cari laki bahasa aja sih. Takutan jinah tuh nah hukumnya kayak itu nah berkali-kali. Ada jinah ada, itu kan sesuai syariat. Bila sesuai syariat kada hukumnya jinah. Terkecuali lakinya tadi kada memenuhi syarat bibiniannya tadi kada memenuhi syarat bebulikan. Ya seperti dikawinakan masa iddah tadi itu kecuali itu. Misalnya habis talak 3 langsungnya kawin bahasa. Nah itu kayak itu baru jinah namanya. Amuninya kawin dia digauli orang, ditalak orang baru bebulikan. Itu kan jinah hukumnya. Bebulang bulik ada bapak. Hingga asal dipenuhi syaratnya. Ajin binian ini ketujuh jua nih becina buta. Awas jadi. Inge makasih juga. Inge makasih. Inge. Pokoknya kan ada jinah hukumnya asal syaratnya tadi dipenuhi lah. Inge. Lakinya tuh nah jangan sampai kayak itu. Inge. Ini nah bubu apa perlu waras aja lah lakinya aja banyak komentar nah. Inge assalamualaikum bubu. Waalaikumsalam. Ulun izin record lah guru lah. Maksudnya tuh izin merekam. Izin ulun rekam. Rekam apa perkataan pian kah? Perkataan ulun kah? Oh, inggi penjelasan pian maksud ulun. Nanti ulun letakkan jadi di YouTube ulun andak kena di YouTube insyaallah. Ulun 4 betakun guru. Ini kan betianan nih umur sebulan. Langsung bernikahan nih lawan yang mahamili juga langsung. Minta nikahkan lawan ya salah satu tuan guru lah juga. Nah, habis itu berumah tangga sawat 8 bulan. Ampihan lahirlah anak binian. Nah, ulun tuh anak ulun takunakan guru ai. Kan ulun nikahnya tuh sebulan. Habis sebulan nih besi nih nikah. Lahir anak binian. Nah, ulun takunakan tuh yang jadi pertanyaan sampai wain ini. Nasabnya anak nih nah yang binian nih jatuh ke abahnya kah ke ulun kayak itu nah ke abahnya seperti ini penjelasan ulun tadi kan ulun sudah jelaskan orang itu bila hamil di luar nikah lalu dia nikah nah setelah nikah itu dihitung apabila lahir bayinya setelah nikah itu di bawah 6 bulan itu nasab anaknya ke ibunya. Dan kalau perempuan itu kadang mendapat hak waris dan kadang mendapat hak wali. Paham pian? Nah, apabila habis nikah tadi hamil 2 bulan kah? Hamil 3 bulan kah?
Apabila dia habis nikah tuh dihitung masa nikahnya, bukan masa hamilnya lah. Dihitung dari habis nikah tuh. Lahir anaknya 6 bulan, 7 bulan. Habis nikah tuh 7 bulan, 8 bulan. Itu nasabnya ke bapaknya seperti biasa. Seperti biasa aja. Dapat hak waris, dapat hak wali, semuanya ke bapaknya. Bertahan. Batasnya tuh 6 bulan setelah nikah. Bila 6 bulan, di bawah 6 bulan setelah nikah lahir bayinya, esok semalam menikah, 2 minggu habis itu lahir. Nah itu berarti nasabnya ke ibunya. Oh, Itu. Tapi kalau di atas 6 bulan atau pas 6 bulan dihitung habis nikah, maka itu kembali kepada si bapaknya. Entah itu yang menikahi itu adalah orang yang menggaulinya ataupun orang yang tidak menggaulinya. Paham ya? Dalam artian yang sebenarnya dia menggauli ataupun yang tidak sebenarnya dia menggauli, apabila di atas 6 bulan maka nasabnya ke bapak yang menikahi itu. Nggih. Ulun Paham ampun ya? maaf guru umpat betakun. Kemarin kan ada perdebatan masalah anak Nina karena nasabnya. Jadi dari pihak beliau tuh ada jar salah satu habaib atau tuan guru jar bahwa kayak apapun anak yang di luar nikah tuh kada umpat nasab sidin. Nah, habis itu belawanan ikam guru siapa Iya. jar yang ada ya kan kitab apa Dia ada jar? batasnya. Kitabnya Dia apa tuh jar ada makanya batasnya. itu jar. Mm-mm. Nah, Ada batas lahirnya itu ada batasnya tuh. nggih. Mm-mm. Maka di situ dia jadi pertimbangannya tuh di batasnya. Dikira orang satu ini nasabnya ke ibunya karena lahir di hamil di luar nikah. Enggak, dihitung daripada lahirnya itu di atas 6 bulan atau kada. Karena di atas 6 bulan itu adalah bayi itu sempurna dari awal kejadiannya. Seperti itu. Itu nanti banyak masalahnya, orang yang ditinggalkan lakinya selama setahun ternyata hamil. Nah, itu dihitung dari terakhir dia menggauli. Seperti itu. Nah, di 6 bulan itu juga nanti batasnya. Jadi banyak hukum fikih itu nanti misalnya orang meninggalkan bininya, meninggalkan istrinya 6 bulan ternyata datang berisi anak. Nah, itu kan perlu ditanyakan. Nah, itu dari segi awal dia meninggalkan itu. Seperti itu. Supaya tidak tahu bahwasanya istrinya itu berzina atau tidak. Nggih. Nggih, ulun nih supaya meyakinkan diri ulun lawan yang keterangan lawan nasab nih juga ulun bebetakun juga pang beberapa guru katanya. Alhamdulillah jawaban rata-ratanya sama dengan pian. Jadi kan ulun bisa maksudnya nih ulun bisa membawa bukti nih nah. Beberapa guru sudah menyambat kayak ini kayak itu nah. Nggih. Masa Maka itu yang di kitab sidin adanya. nggih 10 orang menyambat kayak itu masa 1 banding 10 kan kada masuk akal kan kayak itu ilmu Iya, fikihnya iya. kan berarti menang Iya. yang 10-nya tadi kayak itu nah Iya, guru. iya. Di ulun ampun maaf ulun izin record tadi tuh ulun nih ngumpulakan betakun beberapa guru ulun takunakan Iya, kayak iya. apa nasabnya tetap nasabnya ke laki ikam ke abahnya jar. Iya. Karena sebulan ya itu. Nggih, kada apa-apa. Nggih. Mudahan pian selamat, sehat badan, murah rezeki. Amin. Hmm. Nggih, makasih banyak ulun guru. Nggih, sama-sama. Sehat terus pian, murah rezeki Amin, panjang umur. Amin. Nggih. Nggih. Ya sudah ulun izin turun lah guru anak anu bersiap Nggih. bujuhur nah. Nggih. Ulun Nggih. ge parak ge bujur nih. Nggih minta rela ulun lah. Iya. Assalamualaikum Ya, Guru. res. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naran Iya. ulun ini rahmat masa bujurnya. Iya. Tinggi. Ulun Ulun 4 betakon Guru. ya. Kalaunya ada kan orang tuh biasanya bercerai nih. Ada biasanya tuh tuntutan biasanya. Nah, dari pihak istri. Misalnya nafkah terhutang ya. Ada lagi tebus sayang. Nah, macam-macam tuh. Jadi totalnya mungkin puluhan juta di pengadilan. Jadi sampai saat ini belum bisa bayar lagi kayak Pak Guru. Gitu nah. Soalnya banyak benar. Tuntutannya itu sudah diputuskan.
Ya kada Sudah apa-apa, maksudnya diputuskan. kada bisa bayar dalam artian tuntutannya itu kan kapan kita mampu nanti dibayar, itu sepakatannya dengan biniannya kena. Enggak, artinya untuk sementara ini kan aku kada bisa bayar ini nah. Karena itu dianggap tanggungan kita, hutang kita dengan bini atau kewajiban kita dengan bini termasuk di situ. Ya kada apa-apa, anggap hutang ya, kada jadi masalah, nanti membayarnya kalau kada mampu lagi. Nggih, soalnya itu akta cerainya ditahan pengadilan Dengan sebab apa dia dengan menahan? belum bayar lagi gitu nah. Tapi kita boleh jadi nikah, bibiniannya pun boleh nikah. Kalau aktanya sudah keluar atau dari awal kita memutuskan kita cerai dengan bini itu, boleh jadi bini itu nikah apabila seandainya habis sudah masa iddahnya. Ada jadi masalah. Maksudnya pian hendak nikah pun boleh aja, cuma kewajiban berhutang itu kan tetap kewajiban kita bayar. Ini masalah nikah pian misalnya hendak nikah atau biniannya hendak nikah, kalau sudah habis masa iddahnya maka dia boleh dalam artian nikah walaupun aktanya masih di pengadilan, kada apa-apa. Cuma keputusannya itu apakah bisa merugikan sepihak gitu Guru? Misalnya kayak ini, kan dari penghasilan kita misalnya honor nih, atau saat itu pegawai. Lalu saat cerai kejadiannya itu kan yang tahun-tahun yang dulu lah gitu. Artinya membayar harus 2 juta per bulan, lalu dihitung menjadi sampai sekarang itu akhirnya digugat menang. Nah itu yang kita curiga itu, kenapa maka bisa nafkah terhutang nih digugat di pengadilan. Jadi perhitungannya dihitungnya per bulan kayak itulah. Nggih, waktu Kita dulu ya belum Iya, ternafkahi, waktu dulu lah. padahal kan sudah pisah ranjang itu. Iya itulah. Iya. Nah itu pengadilannya ulun kada paham masalah yang itu tuh. Iya. Kalau dari Ada segi paham agama masalahnya. gimana Guru? Kita kan Iya. hampir 50 juta itu bayarnya dari Wah. nggih. Jadi kita kan kesulitan itu membayar, karena sedangkan kita kan juga punya utang itu nah. Iya. Mata anak sagan anak ada soalnya kada punya anak. Nah itu yang kita bingung. Iya itulah bermasalah. Itu di pengadilan itu apa tuh perlu juga pian tanyakan itu tuh. Ini orang kada paham masalah itu. Jadi ada hutang tanggung jawab kita itu. Jadi selama berpisah itu artinya pian kada mau ngkusi kayak itu. Kalau selama berpisah itu wajar-wajar aja kan, kalau kita kadang mengungkusi selama belum pengadilan, cuma waktu bersama dulu dianggap kurang. Nah padahal kan dia mengetahui gajinya sekarang berapa, lalu dihitungnya harus sekian. Oleh pengadilan lah. Ini alasannya Biniannya itu kami hitung. dari pengadilan juga, asalnya dulu 100 juta lalu dikurangi gitu. Itu bayar itu kisahnya lah. Bayar apa Kalau tadi itu? sudah bayar baru bisa ngambil akta cerai. Kita kesulitan kalau mau nikah di catatan sipil tuh kada bisa, karena kada ada surat cerainya. Nah itu aja kerugiannya. Iya. Oh, pengadilan bisa kayak itulah, kada paham ulun tuh. Jadi bisa sampai kayak itu tuh rahmat lah. Udah mengerti ulun. Jadi Nyar nikah mendengar ulun lah. dulu belum tercatat. Maksudnya belum tercatat cerai. Sementara Kalau itu cerainya nikah sudah belum asli, tercatat nih. Nggih, masalah. Iya. Kada paham ulun di bidang itu tuh, kada paham tuh di pemerintahan jadi bisa kayak itu. Iya, Mahal jadi lagi mudah-mudahan bibinian. naik kawal ulun membayari nah tengah dikitan. Amin. Nggih. Asal Jepang lagi solusinya. Digugat kada kawal lagi. Iya Guru, terima kasih dulu nah. Nggih, sama-sama. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunda Fadilah, guru ulun perbatakun, apa hukumnya minta anak binian? Pas sudah ganal, bujang lah, tapi abahnya mencium magut, tetap hukumnya batal wudunya, tetap hukumnya haram. Karena itu bukan muhrimnya.
bukan muhrimnya tetap. Anak pintaan itu kan bukan muhrim kita. Kalau anaknya binian tetap kada boleh. Enggak. Bukan muhrim lah anak pintaan itu, bukan muhrim. Bukan muhrim. Enggak. Anak pintaan kan bukan anak kandung. Hukumnya seperti orang lain aja. Enggak. Makanya minta anak itu kada berlebihan dia dengan anak kandung itu. Dengan anak pintaan tadi. Selamat siang, enggak, sama-sama di antara saputra, enggak. Insyaallah. Bu Guru menikah tanpa wali sedangkan wali masih hidup. Salam, enggak. Kalau menikah tanpa wali, walinya masih ada, itu kada sah menurut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu harus ada wali dan ada saksi. Seperti itu. Kada sah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam lain ada aja yang kada boleh kada pakai wali. Terkecuali walinya itu orang Nasrani, abahnya itu orang Nasrani. Seluruh walinya itu adalah Nasrani di luar agama, maka dia kada berwali, itu walinya wali hakim. Atau dia itu jauh daripada walinya, jauh dari walinya 2 marhalah 100 km dan walinya itu kada bisa dihubungi, kada bisa dikontak, maka itu boleh hukumnya kada pakai wali, dia mengangkat wali hakim. Jadi kalau walaupun walinya masih hidup tapi agamanya beda, dia harus mengangkat wali hakim. Tapi kalau dia walinya jauh, kalau dalam kitab lah 2 marhalah dahulu itu jauh. Sekarang seberapa ribu marhalah pun bisa dihubungi dengan telepon. Jadi baiknya ditelepon dulu walinya. Walaupun 2 marhalah itu boleh seseorang mengangkat wali hakim dengan sebab jarak dia dengan wali itu 2 marhalah atau 100 km. Nah, takutnya sekarang itu sudah dinusah. Itu hukum tadi sudah dirubah. Kenapa? Karena sekarang ini zaman canggih bisa dihubungi. Itu walinya tadi. Jadi kada sah hukumnya menurut Imam Syafi'i kalau orang itu nikah tanpa wali sedangkan tidak ada ujur untuk menghubungi walinya tadi, atau walinya masih ada tapi kada ujur kita menghubunginya. Nah, kalau dia uzur secara syar'i, seandainya dia walinya itu adalah semuanya orang Nasrani, maka hukumnya dia mengangkat wali hakim, boleh. Kalau anak tiri batalkah wudunya? Batal hukumnya. Nurwati, nggih. Saya Suherman Ardi pernah tinggal di Tambilahan, Rengat, Masya Allah. Guru 4 batakun, meminjam duit di bank, dibawa umrah. Bolehlah guru, salah umrahnya guru. Ya, meminjam duitnya di bank, itu kalau bank konvensional hukumnya riba. Artinya kalau bank konvensional hukumnya riba. Nah, masalah umrahnya halal aja. Masalah umrahnya sahajanya, asalkan rukun dan syarat umrah itu dipenuhi. Walaupun syaratnya orang berumrah itu adalah mampu. Dia meminjam duit di bank itu karena dia tidak mampu langsung sekaligus bayar. Misalnya lalu dia berkredit atau ya berkredit dari bank tadi itu. Sah saja umrahnya. Sah saja umrahnya. Ada sebagian mengatakan itu belum mampu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya kalaunya daripada yang haram, umrahnya itu sah tapi kada dapat pahala. Wallahu a'lam lah. Riba itu artinya mengambil pinjaman, berhutang, tetapi kita ini yang menghutang ini mengambil manfaat daripada yang kita hutangi, yaitu bayarnya misal berlebih dengan ketentuan syaratnya berlebih, harus berlebih, itu namanya riba, namanya meintifa, namanya mengambil manfaat. Waalaikumsalam Bahrun Samuda, Masya Allah. Sebentar lagi ulun istirahat dulu. Apa itu Umi Salma? Batakun amun kurban main julu-julu bolehkah? Julu-julu itu apa? Julu-julu itu apa? Iya, riba itu mengambil manfaat, diantaranya ya membungakan duit, itu termasuk pekerjaan riba namanya.
Riba itu sejenis pekerjaan. Pekerjaan yang menimbulkan manfaat, mengambil manfaat, sifatnya hutang piutang itu, tapi bayarnya berlebih, itu riba namanya. Maksudnya apa itu Nurwati? Guru, kenapa ada orang berkisah kalau anak tiri sah saja? Apanya sah saja? Kalau bayar cicilan itu harganya ditentukan, misalnya 100 juta dibayar cicilan 6 bulan tuh kada apa-apa. Bayar ditentukan harganya 100 juta, aku bayar kredit tuh kada apa-apa. Yang menjadi riba itulah misalnya berhutang 100 juta bayarnya 105 juta. Nah, itu artinya riba namanya. Ini kita mengambil 100 juta, ternyata kita bayar 100 walaupun sedikit lebihnya 100.000 misalnya, tetap hukumnya riba. Tapi kalau kita itu mengambil 100 juta tetapi kita bayar tetap 100 juta dengan cara kredit, itu kada riba namanya. Walaupun kita cicil, artinya sesuai yang kita ambil itulah yang kita bayar. Kurbannya sapi bayar sapi, gitu guru. Nah, apa itulah kalau naikakannya dah Umi Salma setumat lapian Umi Salma lah hingga guru hendak betakun kayak apa teh amun rambut kuburan jar pian semalam tu ulun kada ingat kada boleh dicabut kah? Guru hendak betakun kayak apa teh amun rambut di kuburan jar pian apa tuh rumput kuburan semalam ulun kada ingat boleh boleh jadi cabut andak pulang di atas kuburannya itu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam Umi Salma. Pian terakhir lah ulun naikakan, ulun nak istirahat habis nek. Ulun nak bertakun dulu nih. Masalah itu sapi itu kan kami main julu-juluan kayak itu. Maksudnya baarisan. Nggih, baarisan kayak itu. Tapi ulun korbannya hagan abah ulun sudah kada ada lagi kayak itu nah. Siap. Apa boleh apa kada kayak itu ulun nak betakun. Andi pian aja kalau yang nanggan bano tadi hagan abah pian. Nggih. Ulun padakan lah. Nggih, 3 buting. Pertama, anak bolehkah mengorbankan orang tuanya yang sudah meninggal? 1, jawabannya boleh apabila si abah itu berwasiat. Wahai Umi Salma, bila aku meninggal, pian korbankanlah aku. Masalahnya aku ini kada sempat berkorban. Itu namanya wasiat. Maka pian boleh mengorbankan, niatakan mengorbankan orang tua tadi karena ada wasiat. Paham lo 1? Nggih. Artinya orang yang meninggal boleh kita korbankan apabila dia berwasiat. 1. Yang kedua, bolehkah kita itu berkorban pulang dengan orang yang meninggal tadi? Boleh hukumnya. Apabila yang kedua inilah niatnya kita yang berkorban, tapi pahalanya itu untuk orang yang meninggal, untuk bapak kita. Jadi niatnya tetap pian berkorban. Ulun yang berkorban tapi pahala korban ini untuk bapak ulun. Paham pian? Nggih. Yang kedua, yang ketiga, pian boleh juga berkorban meniatakan bapak pian yang meninggal. Kada niat nama pian. Paham pian? Yang pertama tadi wasiat, yang kedua nama pian tapi pahalanya hagan bapak pian. Itu boleh. Nah, yang ketiga nyatakan pian yang berkorban atau bukan pian. Bapak pian niatakan berkorban bapak pian. Bapak pian yang berkorban, ngaran bapak pian misalnya Muhammad. Pian nyatakan yang berkorban inilah bapakku yang meninggal. Nah, ini ada syaratnya yang ketiga ini. Dagingnya itu sabarataan pian sedekahkan dan orang lain. Paham pian? Kada boleh pian memakan. Adapun yang 1, yang kedua ini boleh pian memakannya. Yang ketiga pian kada boleh memakannya. Ini diniatakan bapak pian itu daging sabarataan bahagian bapak pian ini pian sedekahkan. Nah, pahala niatnya daging tadi itu untuk bapak pian. Itu sama aja tapi namanya nama pian, nama bapak pian, bukan nama pian. Kalau yang kedua kan nama pian, tapi pahalanya hagan bapak pian. Paham pian? 3 macam ini paham lah pian sudah.
Nah, 3 ini aja ada syaratnya di kitab itu. Yang pertama diwasiatakan. Yang kedua atas nama pian tapi pahalanya hagan bapak pian. Yang ketiga nama bapak pian yang berkorban yang sudah meninggal. Tetapi dagingnya itu seberataan disedekahkan untuk orang lain pian kada boleh memakannya. Terkecuali habis pian sedekahkan dengan ulun, ulun memberi pian boleh makannya. Nggih. Paham ulun, paham. Nah, paham ketiga inilah. Nggih. Nah, itu sudah. Yang itu syaratnya itu. Nggih, makasih Kira-kira Guru paham ya? untuk panuannya, nggih. Nggih, pokoknya 3 itu jangan lepas itu 3 buting itu. Jadi mun hendak nyaman tuh biar aja atas nama pian pahalanya nih hagan bapakku tuh. Pian boleh memakan hewan kurbannya. Nggih, seperti itu. Nah, nggih paham lah pian lah. Makasih pencerahannya Guru. Nggih, sama-sama. Ya, ulun turun lah. Assalamualaikum. Nggih. Salam. Iya. Ulun dapat pasangon 100 juta. Jatuh tempo untuk keluarkan zakat 2,5%. Kita belikan barang lalu kita sumbangkan. Bolehlah. Iya. Nah, ini pendapatnya kaulnya Daib lah, Agustian Agus lah. Bolehkah zakat, misalnya zakat harta kita ambil lalu kita belikan ke barang? Itu sebahagian ulama, tapi kaulnya Daib lah di dalam kitab I'anatut Talibin. Boleh aja kita membelikan barang ke barang lalu kita berikan kepada orang lain. Kenapa jadi ulama yang lain kada membolehkan? Karena 2,5% itu adalah hak orang fakir miskin. Lalu pian membelanjakannya tanpa izin hak fakir miskin, itulah yang kada boleh. Makanya ada yang membolehkan, ada yang kada membolehkan. Karena hak 2,5% itu adalah duit yang pian keluarkan zakat harta itu adalah hak fakir miskin. Lalu pian itu membelanjakan duit itu tanpa seizin hak fakir miskin itulah ulama kada membolehkan. Walaupun ada aja ulama itu yang membolehkan. Seperti misalnya kalau berzakat harta yang dia berdagang, harta dagangannya itu yang dikeluarkannya sebagai zakat ada. Habis itu dilanjakannya, ditukarakannya ada yang membolehkan. Tetapi di dalam hukum jual beli itu kada boleh pian itu membelanjakan duit 0,5%. Jadi 2,5% ini tanpa izin si yang berhak, yaitu siapa? Si fakir miskin, mu'alaf dan sabilillah, ibnu sabil, garim, itu kan ada hak mereka di 2,5% itu. Jadi bagusnya pian serahkan aja. Siapa tahu kita belanjakan baju, ternyata dia butuh beras. Kita belanjakan beras, dia butuh baju. Kita belanjakan baju dan gula macam segala, dia butuh bayar listrik. Artinya dia perlu cash 2,5 juta itu yang dibagikan pian itu. Wallah alam lah. Seperti itu. Kalau masalah boleh ada yang membolehkan. Kalau asalnya kosong kembali kemana? Kalau kosong kembali kemana? Kalau kosong sudah kada ada. Asalnya kembali ke kosong. Baru sama asalnya kembali lintas kosong. Asalah. Goro abah mama dah meninggal, kayak apa mun ulun kada bisa berkorban, membacakan yasin aja bisa. Inggi kada apa-apa. Berkorban itu kada wajib. Berkorban itu kada wajib, sunnah saja. Perguruan ulun. Kalau ada kita adu anak diri kita. Iya. Maksudnya guru, kalau kita ada wudu anak tiri kita, kalau tercapai awak kita, apa sah wudu kita batal? Wudu kita batal wudu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si mancung, masalah terakhir. Sudah sampai di sini dulu, ulun istirahat dulu karena ada gawean habis zuhur. Minta maaf, minta ridha, minta halal insyaallah. Kayaknya kita sambung ulang insyaallah. Mudah-mudahan seberataan gitu harus semudah. La maujuda ilalah contohnya. Kena minta maaf seberataan dulu karena kita pandir masalah hakikat tuh malam-malam lah. Jangan siang ini ketarangan. Kok ujar orang ada yang berpada sahaja aja. Inya ada hubungan itulah, hubungan. Makanya lu sebutkan, nah ini panjang kisahnya pulang anak tiri itu kan asalnya bukan muhrim kita.
bukan muhrim kita. Setelah kita nikah, itu menjadi muhram kita apabila kita sudah menggauli mamanya. Maka jadi muhrim ulunnya. Karena ulun menggauli mamanya. Kalau sebelum digauli, itu tetap bukan muhrim. Artinya batal wudu. Setelah kita menggaulinya, makanya menjadi tadi bukan muhrim, menjadi muhrim kita. Itu namanya menjadi muhrimnya dengan sebab keluarga. Jadi kalau pian hendak mengerti penjelasannya, ada yang membolehkan, ada kada aja. Ada yang batalkan, ada kada. Batal sebelum jadi suami kita, sebelum jadi suami kita atau sebelum jadi istri kita. Tetapi kalau kita sudah berhubungan, maka kada batal. Kenapa? Itu namanya jadi muhrim kita, dia itu menjadi kada batal wudunya dengan sebab hubungan kekeluargaan, namanya dengan hubungan menjadi keluarga. Contoh seperti mertua. Mertua itu kan kada batal wudu kita. Sebelum anaknya kita gauli, itu dia itu batal wudu dengan kita. Tetapi setelah anaknya kita gauli, maka mertua kita itu kada membatalkan akan wudu kita. Itu namanya menjadi muhrim dengan sebab sakharah, namanya dengan sebab menjadi keluarga. Wallahu alam. Sampai di sinilah Nur Hayati kena kita sambung penjelasannya. Jadi pian ada orang madahkan batal, ada madahkan kada, di hati dulu. Sesudah nikah dan sebelum nikah sebenarnya jawabannya. Nggih, paham kira-kira Nur Hayati lah? Nggih, masyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, minta halal, minta ridha, minta maaf sebarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas juhur.